Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka pada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bawen yang kami hormati, pada peserta didik baru kelas 10 SMK Negeri 1 Bawen yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kaitannya dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya Imam Mubarok selaku koordinator ekstrakurikuler wajib pramuka. Seperti kita ketahui bahwa pada kurikulum 2013 pramuka menjadi kegiatan ekstrakurikuler yang wajib untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, baik kelas 10, kelas 11 ataupun kelas 12 semuanya wajib melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Sementara kondisi sekarang masih masa pandemi, oleh karena itu kita mestinya harus pandai-pandai meracik, meramu bagaimana kegiatan ekstrakurikuler itu yang harus kita lakukan tetap bisa berjalan dengan baik tanpa mengurangi esensi dan tujuan dari kegiatan pramuka itu sendiri. Mungkin adik-adik semua sudah rindu dengan kegiatan tatap muka, dengan kegiatan belajar di ruangan, bertemu dengan teman, dengan bapak ibu guru, termasuk mungkin kegiatan pramuka yang sifatnya biasanya berada di luar, berada di lapangan. Bisa kita bayangkan bagaimana kegiatan pramuka itu mengasihkan dan menyenangkan. Tetapi karena sekarang masih masa pandemi, tentunya kita tidak perlu memaksakan diri, bahkan harus melanggar protokol kesehatan, tentunya tidak kita inginkan. Oleh karena itu, kegiatan ekstrakurikuler pramuka di SMK Negeri 1 Bawen akan tetap dilaksanakan dengan daring ataupun dalam jaringan. Sebelum saya sampaikan tentang kegiatan pramuka yang ada di SMK Negeri 1 Bawen, sedikit Kak Imam menyampaikan prinsip-prinsip pelaksanaan belajar dari rumah sesuai dengan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020, bahwa prinsip belajar dari rumah yang pertama adalah keselamatan dan kesehatan lahir dan batin siswa, guru, kepala sekolah, dan seluruh warga sekolah. Itu yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua, pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Dan yang ketiga, kecakapan hidup. Yang keempat, inklusif sesuai dengan usia, jenjang pendidikan dan budaya. Yang kelima, aktivitas dan penugasan yang bervariasi. Kemudian yang keenam, interaksi dan komunikasi yang positif antar guru dan orang tua. Dan yang terakhir, prinsip pelaksanaan belajar dari rumah adalah peserta didik diberi umpan balik yang bersifat kualitatif. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler wajib pramuka nanti tidak akan lepas dari prinsip pelaksanaan belajar dari rumah yang sudah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan surat edaran nomor 4 tahun 2020. Kembali kepada kegiatan pramuka. Pramuka adalah praja muda karang, yang mana usia adik-adik kelas 10 ini relatif di antara usia 15, 16, dan 17. Oleh karena itu, adik-adik sudah masuk pada usia penegak. Kita ketahui bahwa usia siaga 7 sampai 10 tahun, usia penggalang 11 sampai 15 tahun, dan usia penegak adalah 16 sampai 20 tahun. Nah, apa perbedaan antara siaga yang sebelum kalian
alami ketika masih duduk di SMP, sekolah menengah pertama, dan ketika sudah kalian masuk di SMK yang masuk pada usia penegak, di antaranya adalah pada kehormatan. Pada kehormatan pada penegak ada dua, yaitu yang pertama Trisatya dan yang kedua adalah Dasadharma. Untuk Trisatya yang berisi yang pertama adalah menjalankan kewajiban terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Dan yang kedua, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Dan yang ketiga, menepati Dasadharma. Itu adalah bentuk kehormatan penegak yang terkandung dalam Trisatya, yang tentunya kita harus berusaha melaksanakan itu semua. Adik-adikku semua yang saya banggakan, lewat video ini Kak Imam ingin mengajak kalian semua sebagai anggota pramuka yang baik. Kita harus bisa menjadi pelopor dalam penegakan kedisiplinan protokol kesehatan dengan kita selalu mengkampanyekan, baik bagi diri kita, lingkungan keluarga kita, ataupun masyarakat umum, dengan selalu kita mengajak mereka selalu untuk melaksanakan 5M, yaitu selalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Mari kita sebagai anggota pramuka menjadi pelopor yang baik bagi lingkungan kita, bagi keluarga kita. Karena pramuka memang mengajarkan kepada kita semua prinsip-prinsip kemandirian, kerja keras, dan juga gotong royong. Dan juga kita harus bisa menampilkan diri sebagai anggota pramuka yang baik dengan selalu mendorong kebangkitan, membangun solidaritas dan pengabdian terhadap kemanusiaan dalam bentuk sosial dan juga bela negara. Oleh karena itu, sebagai anggota pramuka kita harus tetap semangat, selalu produktif dan inovatif, serta kreatif dalam berkarya. Mari kita wujudkan bersama-sama, kita bangga menjadi anggota pramuka, kita tampakkan kita sebagai anggota pramuka yang peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sesama, dengan selalu kita mengamankan dan menjadi pelopor keselamatan dan menerapkan protokol kesehatan yang dicanangkan oleh masyarakat. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat menjadi peserta didik baru SMK Negeri 1 Bawen. Segala kegiatan diikuti dengan sebaik-baiknya, termasuk kegiatan ekstrakurikuler pramuka, yang mana nilai dari ekstrakurikuler pramuka dalam setiap penerimaan rapat harus minimal B. Itu menjadi semangat kita dalam mengikuti kegiatan ekstra pramuka. Sekian dari Kak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.